Katakan sekali lagi, Bapa sangat mengasihimu. Saudara, hari ini kita mau belajar satu hal yang penting. Kita masih terus berlanjut dengan satu kata, yaitu yang diinginkan oleh Bapa adalah apa? Satu posisi tubuh yang berkenan di hadapan Dia. Amin. Katakan sebelah kiri kananmu, yang diinginkan Bapa adalah tubuhmu. 1, 2, 3. Omong kuat, 1, 2, 3. Tubuh yang mana? Tubuh yang kudus, tubuh yang hidup, dan tubuh yang berkenan di hadapan Bapa. Buka Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Roma pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Saya berharap teman-teman semua di sini ketika mendengarkan sabda Bapa, Anda boleh dapat di rumah Anda masing-masing merenungkan, itu penting sekali. Saudara harus menyadari sebelum kita baca ayat ini, ya, bahwa waktu-waktu ini semakin dipersingkat. Kalau kamu bisa melihat, waktu ini dipersingkat sekali. Atau kalau orang biasa bilang dipercepat. Bukan masalah dia mau datang dipercepat, datang-datang langsung menjemput kita, bukan. Segala sesuatu itu harus sudah mau berkesudahan, sudah mau selesai. Saya bukan sedang menakuti Anda, tetapi kalau kamu lihat secara kasat mata biasa, bagaimana orang punya hiruk pikuk dalam kehidupan, orang lebih sibuk dengan kehidupannya daripada dia mengurusi, mempersiapkan dia pun diri untuk kembali dengan selamat kepada Bapa. Coba Anda lihat dia punya kurvanya atau dia punya statistiknya, kamu bisa lihat orang lebih suka mencari Bapa atau orang lebih suka untuk kehidupan pribadinya yang dia tonjolkan. Anda coba lihat sekeliling Anda, tidak usah perlu yang terlalu rohani, terlalu ini, tidak perlu. Anda lihat dalam kehidupan katong dalam kota Kupang ini, orang punya hiruk pikuk seperti apa, atau katong pun kawan di sekeliling, coba atau katong pun diri sendiri, seberapa intensitas katong ketemu Tuhan itu seperti apa, seberapa banyak, seberapa intens katong ketemu Bapa. Bedakan dengan seberapa intens engkau dalam aktivitasmu, dalam kehidupanmu setiap hari. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Seberapa banyak engkau dengan Bapa, seberapa banyak engkau itu tidak dengan Bapa. Kamu yang bisa lihat. Nah, kalau kamu boleh melihat bahwa intensitas orang untuk ketemu Dia yang kudus dan yang benar itu kurang, dan orang lebih mementingkan dia punya diri sendiri, mencari semua untuk masalah perut, kasih tahu sebelah kiri kananmu, waktunya sudah dekat. 1, 2, 3. Amin dulu. Karena kata Alkitab ketika waktu itu semakin dekat, kekuatan iblis dipertebal, diperkuat, dikasih tambah lagi teman-teman. Untuk apa? Mulai menggoda semua manusia supaya tidak lagi fokus kepada pencipta yang kudus dan yang benar. Katakan sebelah kiri kananmu, hati-hati terjebak di situ. 1, 2, 3. Oke. Oleh karena itu kita baca dulu ayat ini ya, supaya kita masuk ke yang tadi Kak Victor ngomong sebentar itu. Coba 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Bapa kita, aku menasihatkan kamu supaya mempersembahkan tubuhmu ini sebagai satu persembahan yang apa? Yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Bapa. Itulah ibadahmu yang apa? Anda perhatikan Kak, banyak orang, sekali lagi saya ngomong ini terus menerus supaya lu punya otak dan pikiran itu bisa nangkap dengan jelas. Bukan ibadah lu datang papoko tangan di sini atau buka kidung jemaat menyanyi pulang habis itu selesai. Kasih tahu sebelah kiri kan, itu ibadah, tapi yang diinginkan Bapa itu berbeda. Bukan musik yang indah, bukan permainan musik yang bagus, bukan song leader, singers yang baik. Yang diinginkan oleh Bapa itu tubuh dulu. Katakan tubuh. Kuat, 1, 2, 3. Tubuh yang berkenan di hadapan Bapa. Artinya Anda ini begitu penting bagi Bapa. Setuju, katakan amin. Makanya jangan sia-siakan Anda punya tubuh ini dipakai untuk memenuhi keinginan dan hawa nafsu birahi yang ada di dalam tubuh Anda masing-masing dan saya. Jangan biarkan dia berkuasa penuh atas seluruh tubuhmu, sehingga semua yang keluar itu yang menajiskan kamu. Tidak boleh. Waktu kita semakin dekat Kak.
Hanya orang-orang yang memiliki tubuh yang benar, tubuh yang kudus, tubuh yang hidup yang bisa masuk ke sana, kakak. Makanya kenapa Alkitab bilang untuk lu masuk itu sempit jalannya. Selalu ada lagu sekolah minggu, di dalam dunia ada dua jalan. Ada yang lebar, ada yang sempit. Nah yang sempit itu diumpamakan seperti lubang jarum, kak. Ya gitu. Lubang jarum itu onta masuk ke dalam lubang jarum itu seperti itu. Bukan lubang jarum gini kemudian onta masuk, sonde. Ada satu tempat di Israel itu pintu masuk kecil sekali dan itu bersesakan, kak. Dan orang-orang pilihan saja yang bisa masuk. Orang pilihan itu yang mana? Yang tubuhnya itu mampu. Dia memiliki tubuh yang benar, yang kudus, yang hidup dan berkenan sama Bapa. Makanya kalian harus berjuang. Ada amin teman? Ada amin? Nah, lihat dalam perjuangan Anda nanti, Anda nih sekarang dalam posisi saya memiliki tubuh yang benar, yaitu tubuh yang hidup, artinya memiliki hidup dalam diri saya. Bapa hidup tinggal di dalam saya tinggal di dalam dia. Kemudian Anda memiliki tubuh yang kudus, amin. Anda memiliki sekarang tubuh yang berkenan di hadapan Bapa. Ini kan proses semua nih kakak. Hari ini saya memiliki dia dalam hidup saya. Pertanyaannya, apa yang harus saya lakukan supaya tubuh ini tetap berlangsung sampai terakhir? Karena ketika lu memiliki hari ini semua posisi tubuh yang berkenan, tubuh yang hidup, tubuh yang kudus, belum tentu besok lagi lu punya. Makanya Anda harus punya satu step lagi, yaitu bertahan dalam satu posisi tubuh yang seperti ini. Setelah misalnya ini Ayu di sini. Ayu memiliki tubuh yang berkenan, tubuh yang hidup, tubuh yang kudus yang dia persembahkan buat Bapa setiap hari. Kan harus dipersembahkan setiap hari. Bukan satu kali saja, tapi every day. Setiap waktu lu harus persembahkan sesuatu buat Bapa, dan Bapa mau tubuh kamu. Bapa bukan tidak mau penyembahan kamu, pujian. Bapa terima kasih. Para malaikat menyembah Bapa, gila kakak. Setiap detik, setiap menit di Sion, di sorga, malaikat semua memuji Bapa saya. Jadi kalau di bumi kau masih memuji lagi ya, kamu pikir sendiri. Yang diinginkan Bapa seperti 1 Korintus berkata, tubuh bukan untuk percabulan, tetapi tubuh itu untuk Bapa dan Bapa untuk tubuh. Tubuh kamu begitu penting. Ini Ayu ada di sini. Sekarang dia sudah punya tubuh yang berkenan, tubuh hidup, tubuh kudus. Dia persembahkan kepada Bapa hari ini. Dan setelah dia persembahkan, dia harus mempertahankan dia punya posisi tubuh yang kudus, tubuh yang hidup, tubuh yang berkenan ini untuk apa? Dipersembahkan lagi besok. Hari ini, besok lagi. Lu harus bisa mampu mempertahankan Anda punya tubuh sampai nanti dia bilang sudah selesai, dia datang jemput kamu, dia mendapati kamu punya tubuh dalam posisi tubuh yang berkenan, tubuh yang hidup, tubuh yang kudus. Bukan hari ini lu punya posisi tubuhnya benar, besok sonde benar, besok lagi benar, besok lagi sonde benar. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Makanya Anda butuh sesuatu formula untuk bisa membuat kamu tetap ada dalam posisi tubuh yang benar. Setuju katakan amin? Ada amin? Jadi kalau sudah benar di sini, benar terus sampai sana. Setuju dulu. Amin dulu. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Bukan naik turun begini. 1, 2, 3. Tapi kalau sudah hidup benar di sini, jalan terus di jalan yang benar. Bukan lu masih lihat kiri, lihat kanan, masih ingin kiri, ingin kanan. Tidak bisa, Kak. Karena kiamatnya orang itu masing-masing, Pak. Kalau kiamat yang universal, bumi ini hancur. Tapi kiamat secara personal, lu mati ini hari. Itu kiamatnya lu, kan selesai tuh. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Kiamat sudah dekat. Ada dua, kiamat secara umum universal dan kiamat bagi diri sendiri. Kapan Anda mati? Siapa sini tahu kapan dia mati? Coba lihat sebelah kiri kanan, lu tahu? Contohnya tahu? Anda tahu kapan Anda mati? Kalau Anda tahu kapan Anda mati, ini hari buat dosa. 1 minggu sebelum mati, hidup kudus, Pak. Ya? Pas minggu pas mau mati besok begini, pasti terima masuk surga. Ini semua orang ada yang tahu, makanya ada dua pemahaman toh. Karena tidak ada yang tahu kapan dia mati, ada pemahaman yang pertama, hidup ini satu kali nikmati semua yang ada di dunia. Itu
pemahaman pertama, betul tidak? Ada pemahaman yang kedua bilang gini, hidup ini satu kali, makanya kasih buat Tuhan. Lu pilih yang mana? Hidup satu kali, nikmati ini dunia. Ada sopi, minum. Ada dansa, dansa. Ada goyang, goyang. Ada nonton film porno, porno. Pergi di Citra sana, pergi. Berkelahi, berkelahi. Nikmati ini hidup. Coba lihat sebelah kiri kananmu, yo. Kalau lu tahu kapan lu mati, nikmatilah. Tapi pertanyaannya, lu sudah tahu kapan lu mati. Dan untuk orang bisa kembali kepada Bapa, tidak gampang. Makanya kalau ada orang bilang gini, yang penting percaya pasti masuk surga. Dia menginginkan tubuh Anda dengan posisi seperti ini. Sedangkan kita sudah terbangun dalam posisi tubuh yang tercemar. Pikiran kita kotor, hati kita tidak bersih. Karena apa yang masuk itu tidak menajis, tetapi apa yang keluar itu yang, buka Markus pasal 7 ayat 20. Markus di sebelahnya Lukas. Ya toh sebelum Lukas tuh. Markus pasal 7. 4. Markus pasal 7. Sudah dapat katakan amin? Oke. 2, 3. Katanya lagi, apa yang keluar dari seseorang, itulah yang apa? Yang menajiskannya. Terus, ayat 21. Sebab dari dalam, dari hati orang, timbul segala pikiran jahat. 1. Timbul percabulan, timbul pencurian, timbul pembunuhan. Terus, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, iri hati, hujat, kesombongan dan lihat saya. Itu yang menajiskan orang, teman. Jadi hati-hati, makanya ini tubuh ini penting sekali buat Bapak. Ada amin? Emangnya gampang masuk surga? Yang penting percaya, Tuhan kan tahu beta pung hati. Lupung hati yang model apa Tuhan tahu? Lupung hati model begini. Maka semua yang tidak beres dari dalam lupung hati harus keluar. Setuju katakan amin? Baru bisa lu dikuduskan. Karena semua ini masih di sini, otomatis apa? Menajiskan ini tubuh. Mau lu datang di gereja, mau menari tamborin ke, mau pimpin pujian ke, lu mau apa lagi? Main musik ke, tapi dalam posisi tubuh yang tidak berkenan, lupung hati masih seperti ini, itu menajiskan lu. Kemudian lu bilang, engkau baik, aku mempersembahkan hidupku, lu putar balik. Sekarang saya tanya, gampang tidak? Tidak segampang yang orang pikir. Bapak mau tubuh ini, katong pun tubuh sekarang begini. Maka katong harus berjuang untuk bisa ada di ini posisi. Tidak ada yang bisa tolong Anda, kita bisa nopang kamu, kita kasih tahu kamu. Tapi yang bisa membuat kamu sampai di posisi adalah apa? Perjuanganmu. Semangat juangmu. Setuju katakan amin? Katakan, semangat juangmu akan menolong kamu. 1, 2, 3. Ya, itu yang pertama. Respon kamu kepada Bapak, itu yang kedua. Punya semangat, habis itu respon. Yang ketiga, Bapa turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan semua baik adanya dalam hidup kamu. Artinya apa? Kalau lu punya semangat, lu merespon kepada dia, maka dia turut bekerja menolong kamu dan saya untuk apa? Membuat kamu tetap ada di jalan yang benar. Setuju katakan amin? Menolong kamu untuk kasih keluar semua racun yang ada dalam hati kamu, yang menajiskan kamu. Nah, saya masuk poin yang berikut. Apa yang harus Anda perbuat supaya Anda tetap ada dalam posisi tubuh yang kudus, tubuh yang hidup, dan tubuh yang berkenan di hadapan Bapa? Apa yang harus Anda buat? Matius 26, 1 Petrus pasal 4 ayat yang ke-7. Kita lihat ini dulu ya. Ini kita akan bahas selama beberapa minggu ini di 1 Petrus pasal yang keempat. Mulai yang pertama sekarang ayat yang ke-7. Perikopnya adalah hidup orang Kristen. 1 Petrus 4 ayat yang ke-7 sekarang. Ini berlanjut terus ya, supaya Anda tahu bagaimana Anda bisa mempertahankan tubuh Anda itu. Kalau Anda sudah berjuang dan dapat ya, sekarang Anda harus mempertahankan dong ketika Anda dalam posisi orang benar. Anda harus tetap menjadi orang benar sampai akhir. Setuju katakan amin?
Anda harus jadi orang yang berkenan di hadapan Bapa sampai akhir. Anda harus jadi orang yang benar-benar dikuduskan oleh Bapa dan memiliki tubuh yang kudus sampai akhir. So, Anda boleh stuck di sini. Bagaimana caranya? Lihat. Supaya Anda tetap stay. 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah. Kuasailah dirimu dan jadilah supaya apa? Oke, omong kuat, ulang-ulang. Ulang lagi, 2, 3. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu bisa. Oke, lihat. Apa yang harus ketong buat yang pertama, Kak? 1, kuasai diri. Kuasai diri sudah ya? Sudah hidup benar ini. Kadang-kadang ketong sudah rasa bangga dan ketong punya posisi, ketong sudah dikuasai ketong pun diri. Akhirnya pencobaan itu datang, Kak. Lihat, kata pencobaan itu kalau dalam bahasa Inggris itu artinya goda, tergoda atau godaan. Kasih tahu sebelah kiri kanan, godaan. Omong kuat, goda. Anda biasanya tergoda dengan apa? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Yang belum ada jodoh, cari jodoh. Yang tidak ada uang, tergoda dan doi. Yang belum ada ini, pokoknya semua yang belum lu miliki, lu pasti tergoda. Coba lihat sebelah kiri kananmu, tergoda semuanya. Orang punya ini, lu juga tergoda punya kepingin itu. Jadi punya keinginan yang sama seperti orang lain. Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Kalau mau hidup benar terus sampai selesai, harus bisa apa? Kuasai. Oke, sampai sini bisa nangkap. Bagaimana caranya Anda menguasai diri Anda? Kasih tahu sebelah kiri kananmu, pakai otak. 1, 2, 3. Omong kuat. Ini beta omong serius nih. Ada satu ayat bilang begini, aku berdoa pakai bahasa roh, roh itu yang mengerti. Tapi sekarang bukan lagi dengan bahasa roh saja aku berdoa, tapi aku berdoa dengan akal budiku. Berarti otak ju jalan. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Kata-kata kadang-kadang kau terlalu rohani lupa pakai otak. 1, 2, 3. Coba kasih tahu sebelah kiri kanan. Tidak apa-apa. Kau takut kah? Kadang-kadang terlalu rohani akhirnya katong sonde pakai. Ini kan akal budi dikasih untuk apa? Oh ini salah nih. Oh tidak boleh. Akal budi itu yang melihat itu ada lubang. Akal budi bilang gini, kiri. Bukan lu tahu lubang itu lu tabrak saja. Lu tahu di situ ada apa, lu tabrak saja. Nanti suka jadi beta lupa. Coba lihat sebelah kiri kan, itu tidak pakai otak. Jadi untuk bisa menguasai diri harus pakai apa selalu? Pakai otak. Ini manusia ini baru pakai 10%. Usahakan sampai 50 ke 60% ya. Ada amin? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Makanya jangan tertipu. Iblis itu pakai depung otak 100%, makanya katong gampang tertipu. Oleh karena itu Anda harus pakai 100% juga supaya Anda apa? Tipu balik iblis kapan? Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Saudara yang dikasihi, Bapa sangat mengasihimu. 1, 2, 3. Oke, kuasai diri ya. Jadi menguasai diri dengan cara apa? Omong kuat. Otak harus pakai, Kak. Supaya kau bisa melihat dengan jeli mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Mana yang sementara setan pakai, mana yang tidak. Setuju katakan amin. 2 yang paling penting. Nanti ada yang paling penting lagi. Ini penting yang kedua. Yaitu apa saudara? Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Bagaimana kau bisa mempertahankan kau punya posisi ini supaya tetap kudus, tetap hidup, tetap berkenan, kuasai lu berdiri full. Otak jalan, sehingga lu banyak berwaspada dan berjaga-jaga. Kenapa? Orang kalau otak itu tidak jalan kakak, orang mau ada musuh di situ dia anggap kawan nih. Padahal setan sudah mengaum-ngaum, mau siap terkam dia bilang gini, sabar sedikit. Harusnya dia siap siaga, dia berwaspada. Kalau otakmu jalan, lu sudah tahu ada sesuatu yang sedang menyerang kamu, Anda sudah siap siaga di sini. Anda sudah siap kuda-kuda, Anda sudah siap segala macam tameng untuk bisa menghalau musuh Anda. Setuju katakan amin. Kalau ini jalan. Makanya kenapa Alkitab bilang apa? Berjaga-jaga, berwaspada selalu. Ini jalan kak, ini jalan. Mata jalan, ini pikiran jalan. Semua jalan kakak.
Kemudian su tahu ini kesalahan, tapi terus tinggal biar su beta mungkin ditetapkan Tuhan untuk masuk neraka. Lu kalau su tahu salah, ya perbaiki, setuju katakan amin. Bukan lu mengeluh, lu putus asa, kemudian lu nyaman dengan lu pun kesalahan. Ada orang yang nyaman dengan kesalahan, Kak. Dia merasa bahwa beta son layak. Sudah biar su, kakak dong yang kudus sendiri, Sab. Kasih sebelah kiri kananmu, jangan jadi hakim buat dirimu sendiri. Karena hakim cuma Bapa kita, setuju katakan amin. Kalau lu masih hidup sampai ini hari, berarti dia masih kasih apa? Kesempatan untuk berubah. Oleh karena itu pakai apa? Tahu, otak itu dipakai. 1, 2, 3. Nah, begitu. Yang kedua adalah apa? Berdoa, Kak. Saya bahas dulu hari ini tentang doa. Kenapa doa begitu penting? Anda buka dalam Matius 26 ayat 41. Dalam peristiwa Getsemani ada satu pernyataan yang keluar dari mulut Bapa kita, itu dahsyat sekali. Sudah dapat katakan amin? 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya apa? Roh memang penurut, tetapi lihat saya, lu sudah ada dalam posisi tubuh yang Bapak inginkan. Tapi kamu harus tahu, kamu masih ada di dunia. Lu masih injak tanah di bumi. Coba lihat sebelah kiri kan, lu belum melayang. 1, 2, 3. Lu belum pulang ke surga, toh amin. Artinya masih apa? Melayang lagi. Masih jalan di bumi. Lu pemata masih bisa lihat? Atau subuta semua di sini? Masih jalan, bisa lihat nona, bisa lihat nyong, bisa lihat baju gratis. Nih diskon 50%, ini segala macam. Keinginan ini, keinginan. Masih tidak? Ini tubuh nih. Ini saya kasih contoh. Ini tubuh nih sebetul nih. Tubuh bisa dipersembahkan kepada Bapak nih. Oke punya. Oke. Masalahnya bukan lu persembahkan hari ini langsung lu mati ini hari. Coba lihat sebelah kiri kananmu. Kalau persembahkan ini tubuh besok langsung mati, lu betul-betul surga Firdaus nomor 1. Tapi masalahnya lu persembahkan habis, lu masih bernafas dan hidup di bumi. Makanya kadang-kadang beta kasih tahu kawan-kawan dulu bilang gini, Victor, kau tuh masih di dunia nih. Sudah lah, kau tuh masih di dunia nih, masih dalam daging nih. Nikmati su Victor, kau tuh paksa diri sekali untuk hidup begini nih. Nah itu menurut dia, tapi kita paksa diri kasih tahu dia. Tidak bisa, lu harus begini supaya bisa begini. Son bisa, lu cuma layang di surga sana. Tapi saya mau beritahu buat Anda, kata Alkitab bilang apa? Lu harus berjaga-jaga. Supaya lu jangan jatuh dalam pencobaan. Artinya apa? Pencobaan itu masih tetap ada di sekeliling ketong. Bisa nangkap tidak? Bahkan pencobaan itu bisa juga karena ada di dalam diri ketong. Lihat saya baik-baik, hati-hati. Ini tubuh sebenar nih. Tapi Bapak bilang gini, berdoa terus. Jangan lu bangga dengan lu pun tubuh sebegitu. Habis itu lu lengah. Lu sonde jaga lu pun tubuh. Lu sonde jaga lu pun diri. Supaya sampai pada titik di mana aku bilang sudah selesai. Oleh karena itu dalam perjalanan untuk sampai ke finish, lu harus apa? Berdoa. Lihat saya. Banyak orang Kristen tidak suka berdoa, supaya kamu tahu. Berdoa itu hanya ketika dia punya masalah. Ketika dia punya persoalan baru dia berdoa. Ketika dia sukar dan sulit baru dia berdoa. Kebanyakan orang seperti itu, Kak. Dalam keadaan senang, dalam keadaan yang begitu diberkati, dia agak kesulitan untuk ketemu Bapa. Ucapan syukur, iya dia naikkan, terima kasih. Bukan lagi seperti sesuatu yang dia duduk, dia diam, dia dengar sesuatu dari Bapa, dia menerima kekuatan yang baru di dalam hadirat Bapa untuk dia melangkah dalam kehidupannya. Bukan seperti itu lagi. Hanya Bapa terima kasih, beta sudah bisa kerja hari ini, amin. Keluar. Bapa terima kasih, tidak lagi merenung. Tidak lagi mengingat kasih Bapa. Tidak lagi satu ucapan syukur yang benar-benar terlahir dari hati yang tulus. Pas dapat persoalan dulu, pas dapat masalah dulu, pas kepingin ada sesuatu pergumulan yang besar, baru begitu banyak orang yang nere-nere mencari dia yang kudus dan yang benar. Kakak, doa yang seperti itu kakak
hanya sesuatu yang hanya bisa membuat kamu senang sesaat. Kau akan dapat jawabannya, amin. Tapi kau tidak menemukan dia dalam doa-doa kamu. Jawaban iya, tapi kau tidak temukan dia. Padahal dia rindu kau memiliki dia seutuhnya dalam lubung hidup. Melalui apa? Doa. Jadi masalah itu untuk apa? Supaya lu temukan dia. Tapi karena di dalam ketumpung otak ini kakak, yang sudah terpatri dalam ketumpung otak dan pikiran katong ini adalah apa? Yang sudah terbangun dalam ketumpung diri ini apa? Ketika beta berdoa, beta mau dapat, beta punya jawaban dari setiap beta punya masalah. Sehingga ketika jawaban dari itu kita miliki, katong sun pusing lagi dengan doa kak. Berapa banyak komunitas yang suka berdoa? Susah. Berapa banyak pribadi lepas pribadi orang yang suka berdoa berjam-jam di hadirat Bapa. Tanpa suara, tanpa kata-kata, tanpa satu harus kasih tunjuk di semua orang di Facebook bahwa kami lagi doa puasa. Halo guys, mari bergabung bersama kita guys dalam doa pergumulan bersama untuk kota. Siapa? Coba lihat sebelah kiri kananmu. Bukan itu yang diinginkan oleh Bapa. Bukan doa yang seperti itu. Waktu ada masalah cari dia. Tidak ada masalah, santai, enjoy. Sebenarnya masalah itu tamparan supaya lu ingat dia. Tamparan supaya lu bisa kembali pada posisi memiliki dia dalam lubuk diri. Setuju katakan amin. Itu doa yang benar. Yaitu apa? Anda mendapatkan dia dalam hidupmu. Katakan sebelah kiri kananmu. Doa yang diinginkan Bapa adalah mendapatkan dia dalam hidupmu. 1, 2, 3. Ini tubuh sudah kudus, hidup, berkenan, dipersembahkan kepada Bapa. Bapa terima. Amin. Bapa tinggal di dalam kamu, kamu tinggal di dalam dia. Sangat luar biasa. Sekarang pertanyaannya, pertahankan itu atau tidak? Kalau kamu tidak berdoa, bagaimana dia tetap tinggal di dalam kamu? Bagaimana tubuh kamu bisa persembahkan kepada Bapa? Kasih tahu sebelah kiri kanan. Hati-hati. Katakan sebelah kiri kanan, hati-hati. Katakan sebelah kiri kanan, hati-hati. Lagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Amin. Anda perhatikan ini baik-baik. Doa penting kakak. Berdoa itu sangat penting. Lihat. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Ini tubuh sewaktu sebenar nih, sukudus ini kakak. Bisa jatuh? Bisa. Bukan lu sukudus, lu sebenar, lu memiliki hidup dan lu pun diri. Asitu lu bersantai-santai. Oh, sonde bisa begitu teman. Tidak bisa. Anda harus bisa memastikan ini tubuh ini tetap sampai pada posisi finish dengan selamat. Makanya dia kasih tahu, lu kuasai lu pendiri. 2, lu berdoa siang dan malam. Tidak boleh berhenti berdoa. Karena itu yang mengcovering lu, melindungi lu, memelihara lu, membuat lu tetap terjaga di jalan ini kakak. Kalau lu sudah berdoa, pencobaan itu akan menyerang kamu dan saya. Kasih tahu sebelah kiri kanan, doa penting teman. 1, 2, 3. Penting tidak? Sangat penting. Kalau tidak katongsu bye-bye. Besok kena lagi. Bangun lagi, besok lagi. Makanya kenapa di hadirat Bapa itu penting sekali katong membangun hubungan dengan Bapa. Karena itu yang membuat kita tuh punya otak tuh jalan kak. Beta baru ketemu dia, baru beta mau buat dosa. Beta baru ketemu dia, beta mau melawan dia. Beta baru ketemu dia, beta mau melanggar peraturannya. Beta baru ketemu dia, baru keluar ruang doa, baru keluar dari kamar beta berdoa dan merenungkan sabda Bapa ini. Kemudian beta langsung tertampar dengan satu pencobaan yang di depan beta. Waduh, beta sonde mau tergoda. Beta tidak boleh tergoda, tidak boleh. Anda harus bisa menguasai diri Anda. Setuju katakan? Doa penting kakak. Amin. Bisa nangkap sampai sini? Bisa nangkap kakak? Makanya Bapak tuh ajar kita doa penting sekali. Lihat, saya kasih contoh tentang kita pun Bapak ketika dia ada di bumi. Sebelum pelayanan, dia berpuasa berapa hari Pak? 40 hari, 40 malam berpuasa dan berdoa Pak.
Saya nangkap sampai sini. Di dalam pelayanan, setiap selesai pelayanan, apa yang dilakukan oleh Bapak kita? Berdoa, 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 berdoa. Sebelum merangkak ke Golgota, ngapain? Berdoa. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Dia ajar kekuatan doa memampukan dia sampai ke Golgota, bahkan mati dan bangkit buat kamu dan saya. Kasih tahu sebelah kiri kanan. Jangan anggap remeh doa kakak. 1, 2, 3. Iya, karena begini, Bapak kita jadi manusia supaya dia ajar itu gampang. Sekali lagi, kenapa dia mau jadi manusia? Dia ajar lu dan saya itu gampang. Lu bisa lihat, lu bisa menjadikan dia contoh dan teladan. Karena kalau zaman dulu dia kan tidak bicaranya pakai dirinya sendiri turun secara fisik. Dia pakai suara, dia pakai roh. Makanya Musa melihat dalam bentuk suara dan roh. Abraham dalam bentuk roh dan suara. Nuh dalam bentuk roh dan suara, kakak. Bukan fisik. Tapi di zaman murid-murid, itu fisik yang turun, kak. Bisa ngerti? Tujuannya untuk apa? Nih, yang lu harus miliki dalam lupung hidup. Sebagai seorang manusia, nih. Ini standarnya saya. Lu harus begini, ini beta buat. Lu harus begini, nih beta buat. Nih beta buat, lu harus ikut. Nih beta buat. Ini yang harus lu miliki, kata Bapak. Begitu, kak. Salah satunya yang paling terpenting adalah doa, kak. Gila. Mau pelayanan, berdoa. Di dalam pelayanan, berdoa. Setelah pelayanan, berdoa. Ini mau mati ini, berdoa, kakak. Di Golgota, di salib, ngapain? Berdoa. Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu doa, kakak. Jadi kekuatan doa, kakak, memampukan dia untuk tidak gagal dalam salib itu, kakak. Makanya doa itu begitu penting. Jangan pemalas berdoa. Kalau saya sering ngomong, hei berdoa, hai berdoa. Karena memang kita ini tahu tubuh kita ini tidak bisa kuat tanpa dia yang menolong kita. Setuju, katakan amin. Berdoa penting, kakak. Ada amin. Jangan anggap bilang begini, oh saya sudah tahu banyak. Oh saya bisa begini, bisa. Enggak bisa. Itu berarti lu pun nalar tidak jalan, kak. Semakin lu tahu dia, seharusnya semakin lu takut sama dia, semakin lebih lu dekat dengan Bapa. Karena pencobaan di sekeliling lu, bahkan dalam diri lu, itu akan naik semua ke permukaan. Semakin seorang itu dekat dengan Bapa, semakin pencobaan, godaan itu semakin besar. 1, 2, 3. Semakin dekat dengan Bapa, godaan semakin besar. 1, 2, 3. Semakin apa? Semakin besar. Kenapa semakin besar? Supaya lu tidak boleh dekat dengan Bapa. Itu sederhananya begitu. Jadi doa sangat penting, tidak teman? Oke, berdoa yang benar itu seperti apa? Dia ajar kita kan? Apa? Matius 6. Tentang doa Bapa kami. Sudah dapat, katakan amin. Dua, yaitu ada doa Bapa kami. Sebelum ayat ini, kak, di atas dulu ayat 9. Dua, tiga. Baca dulu dari atas, kak, dari ayat yang ke-5. Ini tentang hal berdoa. Lihat. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat. Ada orang yang berdoa supaya orang, coba lihat sebelah kiri kananmu, lu kok berdoa, dia berdoa nih supaya orang tahu dia lagi doa. Atau di rumah karena bersusu
Kita di sini sudah diajar untuk berdoa, maka lu masuk di kamar, lu pemain gitar ini, kiri kanan juga lu lapis saja. Lu bilang begini, no nih pulang sudah, nih, tolong dulu. Tak. Tolong mama dulu. Haleluya, haleluya. Wih, lu lagi ngapain nih? Lu buat apa nih? Terima kasih Tuhan Yesus berkati beta pun mama. Wih, bepan ada doa. Kasih tahu sebelah kiri kanan, itu namanya munafik. Kasih tahu sebelah kiri kanan, berhentilah hai munafik. Ngomong 1, 2, 3. Itu mal begitu. Supaya lu jangan kerja, lu sengaja masuk ruang doa. Supaya jangan disuruh di rumah, lu sengaja masuk dalam kamar kau berdoa, main gitar, memuji Tuhan. Mama tanya, buat apa berdoa? Wih, bepa anak berdoa. Pada dalam hati lu motivasi apa? Kasih tahu munafik. Ini jangan yang di tikungan jalan, lu lagi mau di tikungan jalan begini langsung haleluya. Kemudian orang mulai lihat, wih ini orang lagi berdoa apa nih? Coba lihat sebelah kiri kanan, hati-hati. Yang sederhana saja yang di rumah, kalau sengaja pemalas pekerja, kemudian lu mulai pakai alasan doa. Itu sembarang. Supaya mereka dilihat orang, aku berkata kepadamu sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Orang puji toh. Makanya hati-hati. Berdoa tuh motivasi harus benar. Jangan habis doa begini lu tanya lagi, karena mana beta doa bagus kesun. Ada yang mau bikin lu tambah makan puji. Wih beta kira rasa beda kalau kain doa. Wiji. Coba kasih sebelah kiri kananmu. Aduh bahaya. Ya. Tetapi lihat ayat yang ke-6 kakak. Baca sama-sama. 2, 3. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang di tempat, melihat yang tersembunyi akan membalasnya. Kamu lihat motivasinya apa? Kamu pergi ke kamar, gini, ini bicara kamar, ini kan bicara sesuatu yang tidak dilihat orang, tidak ada pujian di sana kak. Lu hanya mau ketemu dia motivasinya. Kalau tadi yang saya kasih contoh pertama itu memang masuk kamar, tapi tujuannya karena tidak mau bantu mama. Kemudian dia mulai garu-garu gitar atau mulai menyanyi-menyanyi sedikit, kemudian dia pun doa tuh agak besar sedikit. Kalau ini doanya itu tidak sampai didengar oleh orang kak. Dia diam, dia hanya mendengar apa yang Bapa bicara. Begitu kak. Masuk di tempat yang tersembunyi untuk berjumpa dengan dia yang tersembunyi. Maka semua yang tersembunyi akan disingkapkan kepada kamu. Di mana? Di tempat yang tersembunyi. Makanya seorang yang disebut suka berdoa atau pendoa kak, normalnya adalah seorang yang tidak diketahui bahwa dia itu pendoa. Tidak ada orang yang tahu kak. Dia selalu menyembunyikan dia sendiri. Artinya doa-doa ya, siapa mau tahu dia berdoa. Tapi kalau seorang yang tidak suka berdoa itu sukanya tampil kak. Kasih tahu sebelah kiri kanan, hati-hati. Jadi mulailah dari ruang yang tersembunyi dulu. Setuju katakan amin. Baru mau keluar itu kesukaannya yang tersembunyi. Jadi mau tampil atau tidak tampil, variak di situ. Yang penting kita di hadapan Bapa berkenan dulu. Makanya betapa pentingnya doa kak. Ada amin kakak? Ada amin teman-teman? Ini dia pun cara yang Bapak kasih tahu supaya pulang ke praktek. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu apa? Bertele-tele. Tahu bertele-tele? Lu sudah doa ini, lu putar lagi, ulang lagi di sini. Bapak di surga kami berkati ini, mama ini. Putar-putar, mama kami berkati lagi ini mama. Terima kasih Tuhan buat ini mama. Terima kasih buat anak-anaknya. Putar-putar. Kembali lagi Tuhan kami ingatkan Tuhan akan mama ini. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Tolong kau bertobat. Jangan supaya orang tahu lu pun doa nih, lu pendoa jadi lu pun doa nih panjang dan lebar, putar balik sah. Ini bukan beta yang ngomong. Oh. Siapa yang ngomong Alki? Kasih tahu. Oleh karena itu the target sah. Kalau dia sakit di sini, Tuhan sembuhkan sakit ini. Bukan lu putar kiri, putar kanan. Kalau lu mau putar kiri, putar kanan, tidak usah doa, lu sharing sah. Ada amin? Sharing toh, amin. Sebelum doa sharing dulu 1 jam. Orang lagi doa lu ketemu konsentrasi. Orang pun iman bertumbuh tuh kalau lu sharing. Tapi kalau dalam doa lu dia lagi sakit, son enak mau bilang sakit dalam doa nah.
Tapi kalau sering kakak, sakit tapi bisa balik kok. Bisa. Tapi kalau dalam doa lu lagi berapi-api ini, kadang-kadang orang kalau doa sampai berapi-api kak, kasih tahu sebelah kiri kan, lupa diri. Makanya hati-hati, Alkitab bilang apa? Jangan sampai doamu itu bertele-tele. Ya gitu. Beda dengan doa kesaksian, itu beda kak. Itu bersaksi gini. Kalau doa bertele-tele itu tak putar kiri, tak putar kanan tanpa arah, tanpa target, tanpa tujuan kak. Seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Bapa. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Padahal Bapak bilang gini, sudah lu belum omong, lu belum tahu, lu mau kasih tahu, beta sudah tahu apa yang lu mau. Makanya karena Bapak bilang apa, lu pun tubuh saja datang dengan posisi yang benar, kudus dan berkenan kakak. Lu belum omong, lu belum memikirkan itu, Bapak sudah pikirkan dan sediakan buat kamu. Ada amin? Makanya lu hadir di tempat orang kerasukan setan, lu hanya hadir sah. Ini lu belum omong, lu baru hadir. Setan bilang gini, aduh lu kenapa bawa dia? Pasti. Kenapa? Lu pun posisi tubuh itu bahaya pak. Ini belum nama yang terucap dengan benar. Tapi kalau lu pun doanya doa, lu doa sepotong agak panjang, pasti ini kerasukan berdiri. Stop. Beta tahu lu baru bikin ini dalam istri toh, langsung ciut bisa. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Makanya kalau pergi doa orang kerasukan setan, itu doa to the target. Tidak usah lagi, lu siapa? Rina. Dari mana kamu? Dari kapan? Bahaya tuh. Lu tinggal di mana selama ini? Di pohon tuh. Kenapa lu masuk di tubuh anak ini? Beta suka dia nak. Semakin lu omong dan dia, semakin lu kena tipu. Jadi datang tampelek. Usir setan. Kadang-kadang ini banyak batuan kan mau kepingin tahu ini setan apa ini. Kemudian mulai simpulkan tuh, ini setan ini kafik, ini setan terlalu besar. Setan mana yang terlalu besar dengan Tuhan kita? Ada amin? Saya nggak ada. Makanya jangan kena tipu, amin. Jadi kalau ada kerasukan di kampus, ada tuh? Pernah lihat orang kerasukan? Pernah lihat tambah Tuhan kemudian mulai tanya-tanya, lu siapa? Beta ini. Tinggal di mana? Di sebelah. Pasti begitu. Lu mau keluar atau sudah? Tidak mau. Sekarang kamu usir. Beta omong karena beta juga punya pengalaman dulu sebelum ada pengertian. Beta begitu, tanya ini nona oematan dorang. Begitu, kalau kau tahu usir setan tanya dulu. Saya pernah doa dengan keluarga oematan ini, kemudian saya bilang gini, semua keluar. Satu datang bilang gini, lu siapa? Satu datang bilang, lu siapa? Beta mama bulai satu bilang, lu siapa? Beta bilang, stop macicu, stop. Keluar suasana. Main tanya, beta pusing. Sebentar dia nama Rina, sebentar dia nama Rini. Wih ini setan pun banyak, ini perempuan pun tubuh. Nah makanya hati-hati ya. Kasih tahu sebelah kiri kananmu. Penting sekali engkau berdiam dalam Bapa. Memberi kamu pengertian yang benar. Amin. Saya nangkap sampai sini. Ayat yang ke-8. 2, 3. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum apa? Ada amin? Betul tidak? Bapa tuh sudah tahu. Santai sah. Maksudnya kita berdoa dengan Bapa tuh, ini jaga ini tubuh kak. Jaga ini tubuh tetap kudus, tetap berkenan, tetap hidup. Itu maksudnya. Oleh karena itu, berdoalah demikian. Dia ajar lagi doa yang diinginkan oleh dirinya. Doa seperti ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu dan seterusnya. Ya nanti satu waktu saya akan bahas per ayat, per kata ini. Bapa kami ini apa, di surga ini seperti apa, ini apa, nanti kita bahas. Amin. Bisa nangkap sampai sini supaya Anda mengerti. Sehingga waktu Anda doa Bapa kami, Anda mengerti posisinya. Bukan hanya sekedar kamu hanya cuma di sekolah minggu doa Bapa kami, di remaja doa Bapa kami, datang di sini habis ibadah tutup dan doa Bapa kami, lu bilang doa Bapa kami, doa yang diajarkan oleh Bapa kita. Amin. Tapi ingat ada makna yang tersembunyi di dalamnya. Ada kekuatan yang begitu luar biasa di dalamnya kalau kau ucapkan dengan pengertian yang benar. Setuju katakan amin. Oh iya teman, ngeri nih. Doa ini bukan sadis lagi. Luar biasa kakak doanya.
Kalau dilafalkan dengan pengertian yang benar. Ada amin teman? Kasih tahu sebelah kiri kananmu, hati-hati. Sampai di sini Anda bisa mengerti bahwa betapa pentingnya berdoa. Pulang rumah saudaraku, Anda punya satu PR. Cobalah menulis bagaimana kita punya Bapa ini ketika dia jadi manusia, dia punya kehidupan doanya seperti apa. Anda baca dari kisah dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Anda bisa melihat kehidupan Bapa kita dalam setiap doa-doa yang dia naikkan selama dia di bumi. Itu mampu memotivasi kamu bahwa kamu harus ada di posisi yang sama seperti dia ketika dia ada dalam diri manusia. Ada amin? Doa langkah awal untuk kamu bisa mempertahankan tubuh yang kudus, tubuh yang benar, tubuh yang berkenan. Sehingga setiap hari Anda mampu mempersembahkan tubuh Anda kepada Bapa. Katakan sebelah kiri kananmu, tetap semangat. Sekali lagi katakan, tetap semangat. Sekali lagi katakan, tetap semangat. Oleh karena itu, ada yang mau berdoa? Atau masih malas berdoa? Katakan sebelah kiri kananmu, berubahlah dengan pembaruan akal budimu, mulailah berdoa. Mulai hari ini, katakan sebelah kiri kananmu, mulailah berdoa. 1, 2, 3. Amin. Mari kita tundukkan kepala.